Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat 10. Tetapi kita tidak membaca ayat ini secara keseluruhan, kita hanya membaca di ayat 18. Saya harap agar kalian dapat membaca ayat ini secara keseluruhan, agar kita dapat mengerti isi dari firman yang akan kita renungkan saat ini. Firman Tuhan di ayat 18 berkata, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita melihat ayat ini, banyak di antara kita mudah putus asa ketika kita menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kita. Mengapa bisa begitu, saudaraku? Karena pada waktu kita menghadapi masalah, kita cenderung melihat secara kasat mata, sehingga kita terpengaruh oleh keadaan. Akibatnya kita semakin terpuruk. Setiap masalah merupakan satu kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, dalam pembacaan Alkitab hari ini, Rasul Paulus menceritakan kepada jemaat akan pelayanan yang Paulus lakukan dengan penuh penderitaan dan kesulitan. Paulus mengatakan betapa sulitnya dia beserta dengan teman-temannya sudah seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Walaupun sulitnya, Paulus tetap setia melakukan pelayanan. Paulus mengatakan bahwa dia selalu mengarahkan hidupnya pada yang tidak kelihatan dan bukan yang kelihatan. Yang berarti Paulus mengarahkan hal yang kekal dan bukan hal yang fana di dalam dunia ini. Paulus mengetahui bahwa hidupnya yang sekarang, walaupun dia menghadapi kesulitan dan penderitaan, Paulus tetap memiliki tujuan yang jelas, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Ini merupakan satu kepastian janji Allah bahwa hidup yang kekal bersama dengan Allah bukan oleh kekuatan dan kehebatan manusia. Sebab di dalam 2 Korintus 5 ayat 5, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Allah telah mempersiapkan kita dan menjamin kita dengan mengaruniakan karya Roh Kudus kepada kita. Ini artinya sebuah janji Allah bagi kita. Janji ini bukan hal yang main-main. Saudaraku yang Tuhan kasih, poin yang dapat kita pelajari adalah ada dua hal yang dicontohkan oleh Paulus kepada kita untuk hidup dengan memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang pertama, Paulus dengan tabah menghadapi segala pergumulan yang Paulus hadapi. Firman Tuhan mengatakan Paulus dengan penuh keberanian menjalani hidupnya di dalam Tuhan, walaupun Paulus harus menderita. Yang kedua, Paulus menjaga hidupnya berkenan di hadapan Allah dengan cara melalui pimpinan Roh Kudus. Dari firman ini, Allah telah menjamin hidup kita, maka kita harus menghargai dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang Tuhan kasih, lalu bagaimana dengan kita?
agar kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Salah satunya adalah Roh Kudus mengingatkan kita untuk hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga aplikasi yang harus kita lakukan adalah, walaupun tubuh kita lemah, tetapi manusia batinia kita dikuatkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.